Shalom saudara-saudara. Pada hari ini kita akan membuat pelajaran tentang akhir zaman atau yang juga disebut eskatologia. Ini adalah pelajaran tentang hal-hal menjelang kedatangan kembali Tuhan Yesus dan hal-hal yang terakhir di dalam sejarah langit dan bumi ini. Kita akan melihatnya di dalam 5 topik secara khusus. 5 peristiwa penting, walaupun sebenarnya ada hal-hal yang lain, tapi kita fokus kepada 5 ini sebagai 5 hal penting di dalam pemahaman eskatologia. Yang pertama, penyempurnaan gereja. Kedua, penyingkiran gereja. 3, penganiayaan. Yang keempat, pengangkatan atau yang juga disebut rapture. Dan yang kelima, parousia atau kedatangan kembali Tuhan Yesus. Yang pertama yang kita melihat adalah penyempurnaan. Nah, penyempurnaan adalah tujuan kita atau proses untuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Ini adalah rencana Allah sejak semula. Waktu Allah berkata dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan perlu ditebus dan perlu dipulihkan. Dan kita dipulihkan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Itu adalah penggenapan dari Kejadian 1 ayat 26. Supaya karakter dan kesempurnaan semua warisan yang Yesus terima, kita terima, semua kuasa urapan yang pada Yesus juga nyata di dalam gereja. Jadi proses penyempurnaan ini adalah perjalanan. Dan kita harus memilih. Kita mau ikut jalan yang mana? Jalan lebar yang menuju kebinasaan atau jalan sempit, pikul salib yang sangat sukar. Tapi ujungnya kita menjadi serupa dengan Yesus. Kita melihat peristiwa di mana gereja Tuhan akan diukur pada akhir zaman. Ini dicatat di dalam Wahyu 11 ayat 1 dan 2 menjelang zaman Antikristus atau zaman 3,5 tahun yang terakhir sebelum kembalinya Yesus. Dikatakan kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu. Bulu ini yang sebagai tongkat pengukur itulah Yesus. Kami tidak diukur seorang dengan seorang, kita hanya diukur dengan Yesus. Untuk menjadi serupa Yesus. Seperti dikatakan di sini, seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi yang di dalam tempat kudus, yang ada 3 alat, ada mezbah dupa, kaki dian dan meja roti. Yang menandakan penyembahan dengan roh dan kebenaran. Ini di dalam bagian bait suci yang ukurannya 2000 hasta. Ini menggenapi yang Yesus katakan bahwa waktunya akan datang dan sekarang sudah sampai. Bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Jadi para penyembah akan diukur. Apa sudah sesuai dengan Yesus atau tidak? Nah, yang sesuai dengan ukuran Yesus akan masuk ke dalam tempat maha kudus, ke dalam kemuliaan Allah. Akan mengambil bagian di dalam pesta kawin anak domba Allah. Seperti Yesus ceritakan, ada 5 anak dara yang bijak. Nah, karena mereka sudah taat dan berjalan di dalam urapan, pimpinan Roh Kudus, firman Allah, mereka masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Tetapi 5 anak dara yang bodoh, mereka tidak memelihara urapan, tidak menjaga kebenaran. Mereka suam-suam kuku. Sehingga pada waktu Yesus datang, mereka nggak siap. Dan mereka harus keluar ke tempat halaman luar untuk mencari urapan. Jadi itu sedih sekali karena itu adalah masa di mana akan terjadi penganiayaan yang besar. Di dalam Wahyu 11 ayat 2 dikatakan
kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi mereka yang sudah keluar ke dalam ruangan itu, karena tidak sesuai dengan ukuran Yesus, mereka akan masuk ke dalam masa 3 tahun setengah penganiayaan antikristus, dan di situ sebagai orang percaya akan dipenggal kepalanya karena mereka sudah menjadi bagian di dalam zaman antikristus, penyiksaan, penganiayaan, dan mereka akan diberi pilihan. Kalau tunduk kepada antikristus, menjadi penyembah setan, tidak dipenggal kepala. Tetapi kalau mau mempertahankan iman di dalam Yesus, konsekuensinya adalah akan dipenggal kepalanya. Nah, dalam Wahyu 11 ayat 3, di dalam zaman 3 tahun setengah aniaya besar itu, Tuhan akan kirim 2 saksi. Memang setiap perjanjian di dalam Alkitab harus diteguhkan di dalam mulut 2-3 saksi. Itu banyak ayat yang menceritakan hal yang sama. Jadi Yesus yang memberi perjanjian baru harus ada 2 saksinya. Dan 2 saksinya adalah Musa yang mewakili hukum Taurat dan Elia yang mewakili nabi-nabi. Dan mereka akan meneguhkan perjanjian kekal, perjanjian baru, dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekaligus mereka akan menjadi penyiksa atas antikristus, nabi palsu, atas semua kuasa kegelapan, kefasikan di dalam 3,5 tahun aniaya besar itu. Jadi berbunyi, aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Jadi para pemenang sudah tidak akan masuk ke dalam masa antikristus. Tidak akan mengalami penganiayaan itu karena sudah menjadi pemenang, sudah disingkirkan, sudah di tempat yang aman. Sebentar kita akan membicarakan hal itu. Nah, di dalam Wahyu 12 ayat 1 kita melihat kemuliaan mempelai wanita Kristus. Berbunyi, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan, yaitu mempelai wanita Kristus yang mulia. Nah, ada sebagian orang berpikir perempuan ini adalah Maria. Bukan. Maria adalah 2000 tahun sebelumnya. Dan di dalam Wahyu 12, perempuan ini akan naik terbang di atas sayap burung nasar, burung Raja Wali. Dan anak yang dilahirkan akan aman di dalam perlindungan takhta Allah. Ini bukan seperti Maria. Maria dan Yesus pada masa mereka disingkirkan dan pergi ke Mesir. Bukan seperti pengalaman perempuan ini. Masanya tidak cocok. Ini adalah akhir zaman. Ini adalah yang akan terjadi kepada umat Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Allah. Jadi di sini dikatakan perempuan ini berselubungkan matahari. Itu kemuliaan Bapa. Dengan bulan di bawah kakinya. Nah, itu adalah tanda anak manusia di akhir zaman bahwa bulan akan menjadi darah. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Itu adalah kepemimpinan apostolik lewat urapan Roh Kudus yang ada pada perempuan ini. Jadi kemuliaan Bapa, kemuliaan Anak, kemuliaan Roh Kudus akan di dalam gereja yang sempurna dan mulia ini, yang kemudian akan disingkirkan. Nah, kemuliaan kebangkitan juga disamakan dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Seperti kita lihat dalam 1 Korintus 15, 41 sampai 42. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Jadi di sini kita melihat ketiga jenis kemuliaan ini, matahari, bulan, dan bintang-bintang, adalah kemuliaan kebangkitan bagi semua orang percaya.
Nah, dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 2, kita melihat janji Tuhan tentang kemuliaan Allah yang akan penuhi umatnya. Jadi dikatakan dalam ayat 1, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dalam ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Nah, justru pada waktu segala sesuatu dalam kegelapan seperti tidak mungkin, orang mungkin putus asa, justru di saat yang paling sukar, waktu kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, waktu itu terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kalau nyata berarti akan dilihat, akan nampak. Bukan sesuatu yang sembunyi. Kuasa Tuhan di akhir zaman akan menjadi nyata di atas umat Tuhan. Karena umat Tuhan dipulihkan di dalam penyempurnaan menjadi serupa dengan Yesus. Di dalam Roma 8:19, Paulus katakan dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saya masih ingat pertama kali saya menonton seekor ayam yang sedang mengerami telurnya. Saya harus tunggu 21 hari. Kulitnya kelihatan kotor. Tetapi 21 hari, tiba-tiba semua telur ini serentak terbuka. Dan keluar anak-anak ayam. Nah, kalau waktu hari pertama saya pecahkan telur, cuma putih dan kuning yang di dalam. Tapi ada perubahan terjadi. Nah, itu seperti kita. Kita sedang diubahkan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kalau kita sekarang, bagian luar kita memang kelihatan banyak cacat. Gigi berjatuhan, rambut berjatuhan, mata mulai kabur. Tetapi di dalam kita, tubuh kita kayak tenda, kayak kulit telur itu. Di dalam ada perubahan yang terjadi. Firman dan roh sedang mengubahkan kita. Lalu pada saatnya, seperti ayat ini katakan, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kita akan menetas. Dan akan terjadi satu ledakan kuasa Tuhan. Karena umat Tuhan sudah menjadi sempurna. Dalam Ibrani 10 ayat 10 sampai 12. Dikatakan kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Nah, di sini kita melihat dosa dihapuskan sekali saja untuk selama-lamanya. Tetapi saya tahu saya masih orang berdosa. Saya belum sempurna. Jadi ada dua hal. Ada status hukum, di mana ternyata saya dinyatakan tidak berdosa. Saya sudah dibersihkan dan dibenarkan oleh darah Yesus. Padahal realita, saya masih ada dosa di dalam saya. Saya masih ada kelemahan. Jadi ada status hukum yang menyatakan saya sudah sempurna. Tetapi ada juga status realita hidup di mana saya masih jauh di bawah standarnya Allah. Tetapi di dalam proses perubahan atau penyempurnaan. Yang saya rindukan adalah hari di mana status yang hukumnya dan realitanya bisa ketemu. Dan sesungguhnya saya sudah menjadi seperti Yesus. Saya ingin supaya status hukum saya menjadi realita. 100% bersih. Tak berdosa. Tak bersalah. Sempurna. Nah, saya tahu dalam realita hidup, kita masih di dalam proses, dan ini proses harian. Agar realita yang ada di dalam kita sehari-hari
boleh berubah dan menjadi sama seperti status hukum, di mana saya bukan hanya dianggap sempurna, tapi memang sudah sempurna serupa dengan Yesus. Jadi sebagaimana kita dapat melihat di dalam gambar yang kita sedang pelajari, kita melihat dari salib Yesus, kita melihat status hukum. Status hukum berarti kita sempurna, sama seperti Yesus. Tetapi realitanya, saya waktu datang di kaki salib dengan semua dosa saya harus bertumbuh. Saya harus menerima kebenaran firman. Dan firman harus berubah di dalam hidup saya, supaya saya semakin berubah menjadi serupa dengan Kristus. Seperti yang dicatat di dalam 2 Korintus 3:18, 2 Korintus 4:10, Kolose 1 ayat 28. Ya, saya senang bahwa status hukum saya adalah sempurna. Seperti dikatakan dalam Ibrani 10:14 itu, oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Status hukum saya sempurna, dibenarkan. Wah, itu luar biasa. Roma 5 ayat 1 juga berkata, kita dibenarkan karena iman. Jadi status hukum dibenarkan, sempurna, tiada dosa, tidak ada cacat celah. Tetapi secara realita saya tahu saya masih harus lewat proses pertumbuhan. Jadi kita melihat, kita waktu pertama terima Yesus sebagai bayi rohani, kita bertumbuh dan bertumbuh karena kita sedang menuju realita menjadi serupa dengan Yesus. Ini adalah proses penyempurnaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini dijelaskan di dalam 2 Korintus 3:18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Dan ini berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Berjalan dengan Yesus, diubahkan setiap hari supaya menjadi seperti Yesus. Ini adalah tujuan di dalam hati Allah untuk gereja Tuhan di akhir zaman. 2 Korintus 4:10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kita. Kita mau supaya semua kuasa, kemuliaan, kehidupan, urapan Yesus nyata di dalam kita. Ini adalah proses penyempurnaan. Kolose 1 ayat 28 yang juga merupakan kesimpulan dari amanat rasuli. Amanat yang diberikan kepada para rasul. Kita tahu ada amanat agung, itu untuk membawa Injil kepada semua orang. Amanat rasuli adalah mendewasakan setiap orang percaya menjadi serupa dengan Yesus. Seperti Kolose 1 ayat 28 katakan, Kristuslah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itu tujuan, menjadi serupa dengan Kristus. Kita melihat di dalam Efesus 5:25 sampai 27, lagi tujuan kita, tujuan sebagai mempelai wanita adalah menjadi sempurna serupa Yesus yang adalah mempelai lelaki kita. Kristuslah yang telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Nah, ini adalah yang Yesus inginkan untuk gereja yang menjadi mempelai wanitanya. Supaya ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Yesus mengingini seorang mempelai wanita yang mulia, yang sempurna, yang tidak ada cacat celah.
Dalam Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit persalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Nah, ini adalah keinginan pelayan-pelayan apostolik di dalam gereja mula-mula, supaya Kristus menjadi nyata di dalam kita, menjadi serupa dengan Kristus. Ya, realitanya adalah kita jauh di bawah status hukum, tapi kita harus bertumbuh dan bertumbuh sampai menjadi serupa Yesus. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Yesus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan. Jadi kalau kita tidak hidup di dalam terang, persekutuan putus. Kalau kita ingin mendapat persekutuan, harus hidup di dalam terang, di dalam kasih, di dalam kejujuran, di dalam keterbukaan. Kita peroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan jadi kita berjalan di dalam terang, kita berjalan di dalam persekutuan. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ini bukan sekali saja, ini adalah proses terus menerus. Kita diubah dan diubah dan diubah. Kita disucikan dan disucikan dan disucikan. Sehingga tidak ada lagi dosa di dalam kita. Dan kita menjadi serupa dengan Yesus. Nah, sekarang kita 1989 tahun sejak Kalvari, sejak Yesus disalibkan. Dan dari waktu hari Pentakosta. Nah, dari waktu Adam jatuh ke dalam dosa sampai Yesus disalibkan pada tahun 30 Masehi. Jadi dia lahir tahun 4 sebelum Masehi. Nah sekarang sampai tahun 2019, tahun sekarang atau 1989 tahun setelah terjadi penyaliban Yesus. Berarti kita sekarang di dalam zaman akhir. Mungkin hanya 10 sampai 40 tahun lagi sudah habis segala sesuatu. Ini adalah zaman kita harus sungguh-sungguh mencari untuk menjadi serupa dengan Kristus. Supaya kita dapat menggenapi rencananya dan potensinya di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita melihat topik yang kedua, penyingkiran. Tadi kita melihat penyempurnaan, sekarang penyingkiran. Ini adalah saat gereja yang sudah mencapai kesempurnaan serupa dengan Kristus akan disingkirkan. Nah, ini akan menjadi awal mula zaman antikristus. Gereja Tuhan sudah selesai tugas. Antikristus tidak dapat menyatakan diri sampai yang menahannya disingkirkan. Nah, itu gereja Tuhan. Gereja yang sempurna, gereja yang penuh urapan Roh Kudus, gereja disingkirkan, baru antikristus akan dapat menyatakan dirinya. Nah, kita perlu memahami perbedaan pengangkatan dan penyingkiran. Banyak orang bingung. Mereka berpikir bahwa sebelum zaman antikristus, gereja akan diangkat. Akan ada rapture. Bukan. Gereja akan disingkirkan. Gereja akan tetap di atas bumi, tetapi di dalam perlindungan Tuhan. Penyingkiran adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain secara horizontal. Nah, ini menjadi pemicu zaman antikristus karena antikristus mau membunuh gereja, tapi gereja yang sempurna, gereja pemenang disingkirkan ke padang belantara, akan dipelihara oleh Allah selama 3,5 tahun. Nah, di akhir 3,5 tahun itu baru akan terjadi pengangkatan. Nah, sering disebut rapture. Dan adalah saat orang-orang percaya diangkat secara vertikal. Jadi ke atas. Untuk menjemput Yesus dalam kedatangan yang kedua. Jadi pertama ada penyingkiran, baru sesudahnya ada pengangkatan. Nah, kita melihat bangsa Israel mengalami penyingkiran dari Mesir, bukan pengangkatan.
mereka disingkirkan. Ini perjalanan horizontal. Dan dalam Keluaran 19 ayat 4, Tuhan berfirman, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi ini bahasa sama seperti dalam Wahyu pasal 12. Gereja disingkirkan naik sayap burung Raja Wali atau burung Nasar. Kita didukung. Nah ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Jadi gereja Tuhan sudah disingkirkan. Umat Tuhan di dalam zaman perjanjian lama disingkirkan. Juga di dalam Wahyu 11 dan 12 ayat 14. Wahyu 12 ayat 14. Kita melihat gereja Tuhan juga disingkirkan ke padang gurun seperti bangsa Israel dulu. Jadi Israel mengalami awal perjalanan, gereja akhiran perjalanan. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung Nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Bukan di angkasa, saudara-saudara, bukan di awan-awan. Nanti di akhir 3,5 tahun aniaya besar, waktu Yesus akan datang kembali, baru gereja diangkat untuk menyongsong Yesus di udara. Nah, tapi ini adalah penyingkiran. Ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 3,5 masa atau 3,5 tahun. Jadi kita melihat di dalam gereja di akhir zaman akan ada masa murtad di mana banyak orang meninggalkan Tuhan, tapi sekaligus akan ada masa tuaian. Karena gereja sudah dibersihkan dari kemunafikan dan kenajisan, akan terjadi kegerakan rohani yang besar. Nah, waktu gereja yang sudah sempurna akan disingkirkan ke padang gurun, sementara ada zaman antikristus. Nah, orang-orang yang suam-suam kuku, yang tidak sungguh taat kepada firman Tuhan, akan masuk ke dalam zaman antikristus. Nah, di akhir zaman antikristus 3,5 tahun itu, baru akan terjadi pengangkatan atau rapture, di mana kita diangkat untuk menyongsong Yesus di udara. Nah, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3-8 ditegaskan, 1, harus terjadi masa murtad dulu. 2, antikristus harus dinyatakan dulu. 3, antikristus ditahan sampai gereja sempurna disingkirkan. Tapi kalau gereja sudah disingkirkan, baru antikristus akan dapat menyatakan dirinya. Lihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, yaitu hari kedatangan Yesus kedua kalinya, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Nah, itu antikristus yang dinyatakan, yang harus binasa. 2 Tesalonika 2 ayat 4, yaitu lawan, yaitu antikristus, yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, kalau di sini disebut bait Allah, apa yang dimaksudkan? Apa bangunan fisik di Yerusalem? Enggak. Itu cuma di 2 hektar tanah. Yang adalah bait Allah itu adalah orang percaya. Tiadakah kamu tahu bahwa kamulah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Lihat di dalam 1 Korintus 3, 16 dan 17 dan Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Dan kita melihat bahwa gereja Tuhan adalah bait Allah. Yang mau direbut antikristus, yang mau direbut setan, bukan sebuah bangunan fisik di Yerusalem, enggak. Yang dia mau rebut adalah kemuliaan Tuhan yang ada di dalam umat Tuhan. Di dalam 2 Tesalonika 2, 5 sampai 6, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Jadi apa yang menahan antikristus? Kamu tahu kan? Itu gereja Tuhan.
Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ayat 7. Karena secara rahasia kederhakaan telah mulai bekerja. Tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Nah, yang menahannya adalah kita. Kita ini adalah garam dunia. Kita yang menahan kuasa kegelapan sehingga tidak dapat mencapai puncaknya. Tapi setelah gereja disingkirkan dengan urapan Roh Kudus, maka kita akan melihat akan terjadi ledakan kekejian dan kejahatan di atas muka bumi ini. Dan antikristus akan mengambil alih di atas bumi. 2 Tesalonika 2 ayat 8, pada waktu itulah si penderhaka baru akan menyatakan diri. Jadi dia sudah dinyatakan setelah gereja disingkirkan. Tetapi nanti waktu Yesus datang kembali di akhir 3,5 tahun itu, Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi masa penyingkiran 3,5 tahun itu, gereja Tuhan berada di dalam perlindungan Tuhan. Antikristus berada di dalam zaman di mana dia anggap dia adalah yang berkuasa. Tapi dia di dalam penyiksaan yang dicurahkan Musa dan Elia sebagai kedua saksi Yesus atas dia. Nah, gereja Tuhan pada waktu itu sedang di dalam kemuliaannya. Dan dia sedang di dalam kemuliaan yang luar biasa. Dan kita melihat bahwa dia melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu adalah hasil kemuliaan perkawinan antara Kristus dan gereja. Ini adalah hasil tuaian akhir zaman. Di mana pada satu hari kita melihat satu bangsa akan dilahirkan. Itu anak laki-laki disebut satu bangsa yang dilahirkan dalam satu hari. Di dalam Yesaya 66 ayat 6 sampai 8. Kita juga lihat dalam Mika 4, 9 sampai 13. Jadi anak laki-laki adalah hasil kasihnya Yesus dengan gerejanya. Dan tuaian besar di akhir zaman. Wahyu 12 ayat 6, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi gereja disingkirkan. Ayat 13 lagi. Ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki, tapi dia tidak sanggup karena ayat 14, perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi gereja Tuhan ada di atas muka bumi, di dalam perlindungan Tuhan. Antikristus dan roh jahat, setan dan nabi palsu tidak bisa menjamannya karena berada di dalam perlindungan Tuhan. Nah, iblis tidak menyerah. Ayat 15 dan 16. Ular itu menyempurkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai dari yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Wah, dia mau hancurkan gereja Tuhan, tapi dia kalah. Dia tidak sanggup. Gereja berada di dalam perlindungan Tuhan. Gereja sudah selesai tugasnya, tapi kita ada di atas muka bumi sebagai saksi terhadap apa yang Tuhan kerjakan atas antikristus itu dan apa yang terjadi. Apa antikristus senang? Enggak. Marah. Lihat Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Nah, siapa keturunan yang lain? Itu adalah yang 5 anak darah yang bodoh itu tadi. Mereka yang sudah tidak mencapai kesempurnaan, yang tidak memelihara minyaknya, yang tidak mengikuti kebenaran, yang acuh tak acuh. Mungkin orang-orang yang berkata, yang penting masuk surga. Ya, jangan terlalu sungguh-sungguh, yang penting masuk. Biar di pojok-pojok, asal masuk. Tetapi
Justru karena mereka suam-suam kuku, mereka tidak disingkirkan. Mereka adalah keturunan yang lain yang akan disiksa dan dianiaya oleh antikristus. Mereka adalah orang Kristen, mereka mempunyai kesaksian Yesus. Hanya mereka tidak pikul salib, tidak mau taat kepada semua kebenaran firman dan berubah di dalam proses. Mereka cuma kepikir, saya manusia jadi aku memang begini. Memang kita begini. Tapi kasih karunia Tuhan mau supaya kita disempurnakan. Jangan kita menyerah. Jangan kita izinkan kuasa kegelapan dan dosa berkuasa atas kita. Nah, dalam Wahyu 13 ayat 1, kita memasuki zaman antikristus. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 10. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ayat 5. Kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi 3,5 tahun gereja ada di dalam penyingkiran. Selama 3,5 tahun itu sekarang antikristus berkuasa di atas muka bumi. Jadi setelah yang menahannya disingkirkan baru dia bisa berkuasa. Nah, dilanjutkan, ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Ayat 7, perhatikan ini. Ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang mana? Ini yang sisa keturunan dari perempuan. Mereka yang suam-suam kuku. Dan dia diizinkan untuk berperang melawan mereka dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bangsa dan bahasa. Jadi orang-orang Kristen suam-suam kuku yang masuk ke dalam wilayah itu sekarang berhadapan dengan pilihan. Mau pertahankan Yesus, nanti dipenggal kepalamu, atau menyerah kepada setan dan terima cap 666, nanti masuk neraka selama-lamanya. Itu adalah pilihannya. Ayat 8 berkata, semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, menyembah antikristus, menyembah setan. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, pada masa itu kita sebagai orang percaya, kalau kita yang menjadi pemenang, ada janji dalam Mazmur 91 ayat 3 dan 4. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menedungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu setakut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang atau masa kini mungkin rudal, roket, terhadap penyakit sampar, perang biologis, berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jadi para pemenang, kita gaya di stadion, kita sedang nonton di lapangan. Dan kita dapat melihat semua yang sedang terjadi. Tapi iblis tidak akan bisa melakukan apa-apa kepada kita. Kita akan menontonnya, kita akan menyaksikannya. Dan kita akan melihat kemenangan Tuhan Yesus. Jadi untuk apa kita mau di rapture, diangkat. Dan tidak melihat semua ini. Kita memang ada di sini dan akan melihat pembalasan Tuhan atas segala kuasa kegelapan setan dan antikristus dan nabi palsu. Jadi sekali lagi kita kembali kepada gambar ini untuk melihat posisi kita di mana di akhir zaman ini.
Ini adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang kedatangan kembali Tuhan Yesus. Dalam Wahyu 20 ayat 4 dikatakan, aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Nah, ini adalah orang Kristen yang suam-suam kuku itu. Tapi yang bertahan sampai menyerahkan nyawa mereka karena nama Yesus. Mereka menolak untuk terima antikristus dan cap 666-nya. Mereka tetap mempertahankan kesaksian di dalam Yesus. Mereka tidak menyembah binatang dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi semua orang Kristen yang lain yang sudah disingkirkan. Bahkan semua orang Kristen yang tadinya suam-suam kuku. Tapi sekarang bertahan sampai mati. Sekaligus akan dibangkitkan untuk berada bersama-sama dengan Yesus di dalam 1000 tahun damai. Luar biasa. Tapi lebih baik serahkan kepalamu sekarang kepada Yesus daripada tunggu antikristus ambil dari pahumu. Topik yang ketiga adalah penganiayaan. Nah, sebagian ini kita sudah lihat. Kita sudah tahu ada 5 peristiwa di dalam eskatologia yang kita sedang pelajari. Penyempurnaan, penyingkiran, penganiayaan, pengangkatan, dan perusia. Dalam 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah. Nah, ini kata beribadah artinya di sini orang yang hidup dalam pengabdian dan kesalehan di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, ini janji bukan ancaman. Jadi kalau kita berkata, oh saya tidak mau dianiaya, jadi kita kompromi. Nah, ini adalah yang suam-suam kuku. Yang menjadi pemenang harus siap untuk dianiaya karena nama Yesus. Nah, sesudah gereja disingkirkan, antikristus menjadi nyata. Saya tidak mau ketemu dengan antikristus, saya mau di dalam kelompok yang disingkirkan. Yang disingkirkan tidak ketemu dengan antikristus. Kita tidak perlu pusing dengan dia. Tetapi orang-orang yang suam-suam kuku, harus menghadapi dia. 2 Tesalonika 2:7-8. Karena secara rahasia kederhakaan telah mulai bekerja. Tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, yaitu gereja Tuhan, maka pada waktu itulah si penderhaka baru akan menyatakan dirinya. Nah, dalam Wahyu 12:13-14 kita baru baca tadi bahwa perempuan itu akan disingkirkan. Dia akan diburu oleh antikristus, tapi antikristus akan gagal dan akan disingkirkan selama 3,5 tahun. Nah, di dalam Wahyu 12:15-17 kita sudah melihat bahwa antikristus dan setan gagal dengan gereja. Nah, karena itu dia marah. Jadi sekarang dia memburu sisa keturunannya, yaitu orang-orang Kristen yang tadinya suam-suam kuku. Di dalam Wahyu 13 kita melihat kesimpulan begini, bahwa semua orang, ya dalam ini kata semua atau seluruh atau setiap di sini, kita akan melihat di dalam Wahyu 13 bagaimana antikristus dia akan menguasai seluruh dunia. Semua orang akan menyembah dia. Semua orang tidak akan bisa jual beli kecuali sudah punya tandanya. Semua orang yang tidak menyembahnya akan dibunuh. Jadi seluruh dunia berada di dalam kuasa antikristus pada zaman itu. Nah, tapi kita juga perlu tahu tentang antikristus. Pertama ada roh antikristus. Roh antikristus sudah ada di dalam dunia sekarang. Kedua ada banyak antikristus.
Ya, mungkin disebut antikristus kecil yang ada di sepanjang sejarah. Tetapi akhirnya ada satu pribadi, si antikristus. Nah, ini yang ketiga. Nah, dalam 1 Yohanes 4 ayat 3, roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi di dalam zaman gereja mula-mula sudah ada roh antikristus. Dalam 1 Yohanes 2, 18 dan 19, berbunyi, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Jadi banyak antikristus yang kecil. Tapi nanti puncaknya dalam si antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, ini antikristus asal dari mana? Dari antara kita sebagai orang percaya. Seperti Yudas Iskariot. Nah, di dalam Alkitab hanya 2 orang yang disebut anak kebinasaan atau anak durhaka. Dalam bahasa Yunani disebut huiostes apoleas. Ini disebut di dalam Yohanes 17 ayat 12. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Jadi ini anak kebinasaan, anak pemberontakan, Yudas Iskariot, adalah gambaran antikristus di akhir zaman. Yudas mengikuti Yesus sampai malam perjamuan kudus. Di situ dia mengkhianati Yesus. Sudah hampir lulus, sudah hampir sampai. Mungkin antikristus di akhir zaman juga begitu. Seorang pelayan yang diurapi, seorang pemimpin, baik di dalam gereja, ekonomi, pemerintahan. Tapi di akhir, dia mengkhianati Yesus. Menjual dirinya, tubuh, jiwa, dan roh kepada setan. Dan menjadi antikristus. 2 Tesalonika 2, 3, dan 4 berkata, sebab sebelum hari itu, hari kedatangan kembali Yesus, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Ini adalah anak kebinasaan. Sama dengan yang dengan Injil Yohanes tadi, dengan Yudas Iskariot. Huiostes apoleas. Dia yang akan menjadi antikristus. Nah, di dalam sejarah dan nubuatan firman, dari zaman Raja Kores tahun 457 sebelum Masehi, diberi perintah untuk membangun kembali Bait Suci. Dan dinubuatkan di dalam kitab Nabi Daniel akan ada 7 kali 7 masa atau 49 tahun, 62 kali 7 masa atau 434 tahun, dan setengah atau sebenarnya 1 kali 7 masa, tapi itu nanti dibagi 2, setengah dan setengah, yang masing-masing 3,5 tahun. Ini adalah karena Yesus disalibkan. Dan Yesus mengakhiri hukum Taurat. Yesus mengakhiri sistem korban seperti dinubuatkan di dalam Daniel 9 dan ayat 27. Dia sudah menghentikan sistem korban. Dia berkata sudah selesai. Tetapi masih ada 3,5 tahun sisanya. Nah, ini dinubuatkan di dalam Daniel 7, Daniel 9, Daniel 12. Dibicarakan. Nabi Daniel pun ingin tahu kapan itu 3,5 tahun yang terakhir. Tapi dalam Daniel 12 dia diberitahukan itu sudah ditutup sampai zaman akhir. Daniel, pergilah, tutup bukumu karena ini sudah dipindahkan ke akhir zaman. Jadi di antara 2,5 kali 7 ini adalah zaman bangsa-bangsa. Injil masuk di antara bangsa-bangsa.
Tetapi di akhir zaman ini, sekarang pada waktu antikristus akan muncul, gereja sudah disingkirkan. Ini adalah 3,5 tahun terakhir dari nubuatan Daniel pasal 9 itu. Dan kita melihat ada peringatan di situ tentang pembinasa yang keji yang akan datang, yang akan membangun di bait suci sesuatu yang tidak boleh di situ. Nah, kita melihat bahwa di bukit itu ada kekejian yang membinasakan. Seperti Yesus katakan dalam Matius 24 ayat 15 yang berbunyi, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Markus 13 ayat 14, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Jadi dibangun sesuatu di tempat yang bait suci Allah seharusnya ada. Ini adalah salah satu tanda bahwa si pembinasa sudah datang. Nah, topik yang keempat. Ada 5 topik, ya. Ini yang keempat, pengangkatan. Bahasa Yunaninya harpazo. Pengangkatan itu akan terjadi di akhir 3,5 tahun masa antikristus itu. Nah, ada 8 peristiwa penting yang terjadi pada perusia atau kedatangan Yesus. Urutan peristiwa-peristiwa itu penting. 1, bunyi sangkakala terakhir. 2, kebangkitan pertama. 3, perubahan fisik, karena kita akan dengan tubuh yang fana akan mendapat tubuh yang kekal, tubuh kebangkitan. 4, pengangkatan harpazo. 5, Yesus kembali. 6, antikristus binasa. 7, semua orang fasik mati. Dan 8, iblis dipenjarakan. Semua peristiwa itu terjadi pada saat parusia Tuhan. Nah, ada 3 kata penting bahasa Yunani tentang kedatangan. Yang satu, erkemai. Yang kedua, perusia. Yang ketiga, apokalipsis. Nah, yang terpenting untuk kita adalah perusia. Ini yang berbicara secara khusus tentang kedatangan kembali Yesus. Kedatangan, ketibaan, kehadiran. Ini kita lihat banyak sekali ayat di mana disebut. Dalam Matius 24, 1 Korintus 15, 16, Filipi 1, 1 Tesalonika 5, 2 Tesalonika 2, Yakobus, 2 Petrus, 1 Yohanes. Jadi kata-kata ini yang tersering dipakai untuk menjelaskan kedatangan Yesus. Jadi ini kata perusia adalah kata yang penting untuk kita. Jadi ini membawa kita kepada pertanyaan kapan rapture atau pengangkatan terjadi. Ini dijelaskan dalam 1 Tesalonika 4, 15-17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Nah, perhatikan ini saudara-saudara, karena ayat ini adalah paling penting untuk kita menjelaskan dan memahami kapan terjadi pengangkatan atau rapture. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Nah, pengangkatan harus terjadi sesudah semua orang percaya sudah mati. Karena kita tidak boleh mendahului mereka yang lain. Dan kita tahu di dalam 3,5 tahun masa antikristus, orang-orang yang tadinya suam-suam kuku akan dipenggal kepalanya. Dan kita sudah melihat mereka akan mengambil bagian di dalam pengangkatan. Jadi rapture tidak boleh terjadi sebelum mereka dibangkitkan. Karena kita hanya ada satu kebangkitan untuk orang percaya. Dan hanya satu rapture untuk orang percaya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang ini yang disingkirkan, yang masih tinggal di padang gurun sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Perhatikan ini. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi kita yang hidup tidak boleh mendahului mereka yang mati sebagai orang percaya. Dan orang yang mati sebagai orang percaya, yang terakhir adalah mereka yang dibunuh antikristus di dalam 3,5 tahun. Jadi pengangkatan hanya bisa terjadi setelah mereka bangkit. Karena mereka juga akan memerintah bersama dengan Kristus di dalam 1000 tahun damai itu. Kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka. 1 Korintus 15, 51 sampai 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Jadi tidak semua yang akan mati. Tetapi yang mati dan yang hidup, kita semua akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Yang hidup sampai Yesus datang. Dan yang mati dan bangkit untuk menyongsong Yesus. Wah, itu luar biasa. Nah, jadi kita lagi melihat, ini akan digenapi di akhir zaman ini. Jadi di akhir zaman, Yesus kembali. Nubuatan-nubuatan, kayak nubuatan Daniel 70 kali 7 masa akan digenapi. Masa penundaan 3,5 tahun terakhir akan digenapi. Antikristus akan datang. Musa dan Elia akan meneguhkan perjanjian. Akan juga terjadi kegerakan rohani besar di antara orang-orang Yahudi. Dan kita akan melihat semua janji Tuhan akan digenapi. Jadi kalau kata Alkitab bagaimana? Dalam Alkitab yang kita melihat akan ada masa 3,5 tahun pemerintahan Antikristus. Sementara itu gereja pemenang sudah disingkirkan. Sudah di padang gurun. Kita melihat apa yang terjadi. Lalu di akhir 3,5 tahun itu, kita melihat bahwa bunyi sangkakala terakhir. Yang mati dalam Kristus bangkit. Kita yang hidup akan diangkat bersama-sama dan akan menyongsong. Menyongsong bukan berarti kita nanti tinggal di awan-awan bertahun-tahun. Enggak. Menyongsong menjemput. Kita menyongsong, menjemput dan langsung kembali bersama-sama dengan dia. Nah, jadi sekarang ini di akhir zaman Roh Kudus, kita melihat bahwa gereja Tuhan sudah dalam panggilan untuk dipersiapkan menjadi gereja sempurna. Kita dalam proses penyempurnaan. Memang akan ada penganiayaan. Kita sudah tahu nanti akan terjadi penyingkiran. Dan di akhir zaman Antikristus akan terjadi pengangkatan. Sementara ini akan terjadi penganiayaan. Tetapi kebanyakan orang Kristen seperti buku ini nyatakan, why most Christians believe in a post-tribulation rapture. Jadi di akhir 3,5 tahun. Kebanyakan orang Kristen percaya itu adalah posisinya sesuai dengan 1 Tesalonika pasal 4. Nah, topik yang kelima dan terakhir di dalam topik kita hari ini, parusia. Kedatangan kembali Tuhan Yesus. Jadi, Yesus akan datang kembali pada saat yang dia sudah tentukan. Jadi, kita melihat pada akhir zaman. Di akhir 3,5 tahun aniaya besar. Di akhir zaman Antikristus. Terjadi kebangkitan pertama. Orang percaya bergabung dengan gereja pemenang yang tetap hidup. Baru kita diangkat atau rapture. Menjemput, menyongsong Yesus di udara.
lalu langsung kembali. Antikristus dan nabi palsu akan dibuang ke dalam laut api. Setan akan masuk ke dalam penjara. Semua manusia yang lain sudah mati dan di dalam kubur. Yang hidup hanya Yesus dan gereja Tuhan. Dan orang percaya dari sepanjang zaman. Dan kita akan hidup bersama dengan Yesus bulan madu 1000 tahun. Dalam kemuliaan Tuhan. Tidak ada setan, tidak ada antikristus, tidak ada nabi palsu, tidak ada penyakit, tidak ada kesusahan. Semuanya mulia selama 1000 tahun. Ini adalah hari ke-7, hari perhentian. Hari yang luar biasa yang kita senang nantikan. Dan ini adalah masa di mana kita akan mengalami hasil dari kemenangan Yesus dari zaman ke zaman. Jadi ingat ada 8 peristiwa yang terjadi pada Perusia. 1, bunyi sangkakala terakhir. 2, kebangkitan pertama. 3, perubahan fisik. 4, pengangkatan, itu harpazo. 5, Yesus kembali. 6, antikristus binasa. 7, semua orang fasik mati. Dan 8, iblis dipenjarakan. Nah, 1, bunyi sangkakala terakhir. 1 Tesalonika 4:16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 1 Korintus 15:50-51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. 2, kebangkitan pertama. 1 Tesalonika 4:16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Waktu 20 ayat 4. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahinya dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk 1000 tahun. Jadi kita melihat tidak mungkin terjadi pengangkatan sebelum aniaya besar. Harus terjadi di akhir aniaya besar. Pada waktu perusia Yesus, waktu Yesus datang kembali di dalam segala kemuliaannya. 1 Korintus 15:51-52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Jadi kita akan hidup di bumi sampai Yesus datang kembali. Kita semuanya akan diubah. Yang hidup dan yang dibangkitkan. Kita akan diubahkan bersama-sama untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Kita akan diubah menjadi sempurna seperti dengan tubuh Yesus. 4, pengangkatan. 1 Tesalonika 4:17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong, menjemput Yesus di angkasa. Jadi ini luar biasa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Dan yang kelima, Yesus kembali, parusia. 1 Tesalonika 2:19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami akan mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita. Pada waktu kedatangan atau perusiannya, kalau bukan kamu. Wah, luar biasa. Tuhan sudah siapkan. 1 Tesalonika 4:15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan. Perusia.
Jadi hidup sampai perusia Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi memang kita melihat sebelum dan sesudah 1000 tahun damai. Kebangkitan pertama di akhir zaman gereja dan di akhir zaman Antikristus terjadi kebangkitan pertama. Waktu Yesus datang kembali. Jadi orang yang sudah pemenang, yang hidup di bumi di zaman itu bersama dengan orang Kristen yang menjadi pemenang, yang dibangkitkan, kita diangkat bersama-sama menyongsong Yesus, Yesus kembali, lalu ada 1000 tahun damai. Di akhir 1000 tahun damai, kebangkitan kedua. Ini adalah hanya untuk orang fasik. Ini kebangkitan yang dilakukan oleh setan. Dia akan masuk ke dalam keempat penjuru bumi, ke dalam alam neraka atau ke dalam alam Hades, akan mengambil Gog dan Magog untuk naik untuk melawan kota Allah. Jadi Yesus akan kembali dengan cahaya api kemuliaan sehingga mustahil orang fasik tahan hidup. 2 Tesalonika 1:7, Tuhan Yesus menyatakan diri dalam api yang bernyala-nyala. Nah, yang keenam, Antikristus dimusnahkan. 2 Tesalonika 2:8, pada waktu itulah si penderhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Pada waktu Yesus kembali, Antikristus dan nabi palsu dibuang ke dalam laut api. Wahyu 19 ayat 2 dan 3. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia, nabi palsu. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Nah, ini sebenarnya ada di akhir kitab Wahyu pasal 19 dalam ayat-ayat terakhir. Yesus akan datang kembali. Dan kita melihat waktu Yesus kembali, Antikristus dan nabi palsu dilemparkan ke dalam laut api yang kekal untuk selama-lamanya. Yang ketujuh, semua orang fasik mati. 2 Tesalonika 1 ayat 7. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Tuhan kita. Mereka itu akan menjalani hukuman kebinasan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang-orang yang percaya. Jadi kita melihat bahwa semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Nah, ini adalah Yesus naik kuda putih dalam Wahyu 19:21. Dan semua orang fasik tewas. Tidak ada yang bisa luput pada waktu kedatangan kembali Tuhan Yesus. Lagi kita melihat di dalam nubuatan Daniel 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa, lalu setengah dan setengah kali 7 masa, 3,5 tahun, 3,5 tahun. Yesus datang kembali, semua orang berdosa mati dan masuk ke dalam alam maut, menunggu penghukuman yang terakhir. Dan yang kedelapan yang terjadi pada perusia adalah iblis dipenjarakan. Pada waktu Yesus kembali, iblis diikat dan dibuang ke dalam penjara. Wahyu 20 ayat 2-3. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Jadi ini yang kita melihat bahwa Yesus datang kembali, iblis masuk ke dalam penjara. Nah, nabi palsu dan Antikristus sudah dibuang ke dalam laut api, tapi Antikristus dipenjarakan dulu supaya dia menyaksikan kemenangan Allah, melihat bahwa manusia sekarang sempurna. Dulu dikatakan, kalau kamu makan dari buah ini, kamu akan mati. Pada hari itu kamu akan mati. Dan tidak pernah ada manusia hidup sampai 1000 tahun. Yang tertua Metusela, 969.
Tetapi setelah gereja Tuhan sudah menjadi pemenang, kita akan hidup 1000 tahun. Akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Karena kita sudah menjadi kekal di dalam diri Yesus. Jadi setelah 1000 tahun damai, Yesus akan menyelesaikan semua yang sudah direncanakan. Dia kembali sebelum 1000 tahun damai. Tapi di akhir 1000 tahun damai, iblis dilepaskan untuk sedikit waktu. Lalu Yesus akan membuang setan ke dalam laut api. Nah, sebelum 1000 tahun damai, Antikristus dan Nabi palsu sudah dibuang ke situ. Sekarang setan dibuang ke situ bersama dengan semua orang fasik. Mereka, betapa rugi mereka. Mereka ada kesempatan terima keselamatan di dalam Yesus. Tetapi mereka ditipu oleh kuasa kegelapan. Dalam Wahyu 20 ayat 7 kita lihat setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Nah, perhatikan ayat 9. Maka naiklah mereka. Jadi karena mereka di dalam alam maut, di Hades. Naiklah mereka ke seluruh daratan bumi. Untuk mengepung dan menyerang perkemahan Allah. Tapi dari langit turun api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu sudah ada. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi semua harus menghadap aras putih, takhta putih untuk penghakiman yang terakhir. Betapa sedihnya untuk orang-orang yang berkesempatan mengenal Yesus tapi menolaknya. Ini adalah saatnya kita harus beritahukan orang. Hanya sisa waktu sedikit saja. Mungkin 10 tahun atau 40 tahun lagi. Kita perlu memberitahukan orang. Yesus segera akan datang kembali. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku akan melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ditulis di dalam kitab itu. Wahyu 20 ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Sekarang adalah 1989 tahun sejak Yesus disalibkan dan Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Sekarang kita sudah di akhir zaman. Dan kita sudah melihat 5 hal di dalam satu sesi ini tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman. Apa kita siap? Apa kita mempersiapkan diri? Atau kita juga suam-suam kuku? Ini akan menentukan apa kita menjadi pemenang atau kita menjadi orang yang masuk ke dalam zaman antikristus. Betapa sedihnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda. Jangan buang hidupmu dengan cuma mengikuti gaya dan mode dunia. Yesus mempunyai sesuatu yang sangat exciting. Dia mau supaya kita menjadi serupa dengan Yesus.
Dan kalau kita mencapainya di akhir zaman ini, yang paling mulia di akhir zaman, gereja sempurna. Dan kita akan menggenapi Injil Yohanes 14 ayat 12. Di mana Yesus berkata, apa yang aku lakukan, kamu juga akan lakukan. Bahkan lebih besar. Itu hanya bisa terjadi kalau kita menjadi seperti Yesus. Saya mau menjadi bagian dari gereja Tuhan yang akan masuk ke dalam rumah sakit. Kita masuk mungkin ke dalam ruang mayat. Dan kita berkata, bangkitlah di dalam nama Yesus. Dan semua bangkit. Kita ke kamar ICU, orang parah sekali. Kita berkata, sembuhlah, dan mereka langsung berdiri di dalam nama Yesus. Orang-orang yang buta, orang-orang yang sakit kusta, orang-orang yang dalam keadaan parah. Wow, mujizat. Apa yang Yesus lakukan akan kita lakukan. Akhir zaman adalah zaman yang paling exciting, paling luar biasa. Kalau satu Yesus, satu anak Allah, 2000 tahun yang lalu dapat melakukan semuanya itu. Tapi di akhir zaman, Yesus berkata, kamu sebagai orang percaya, yang menjadi serupa dengan aku, yang akan melakukan sama seperti aku lakukan, bahkan lebih besar. Lebih besar karena dulu hanya satu anak Allah. Sekarang adalah ratusan juta anak Allah. Di setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Gabunglah. Jadi orang percaya yang menjadi pemenang. Supaya boleh menikmati. Seperti di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 5 itu. Di mana terang Allah, kemuliaan Allah akan terbit atasmu. Akan nampak. Bangsa-bangsa akan lari-lari masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini adalah waktu yang paling exciting. Kalau kita sebagai orang percaya. Hidup di akhir zaman. Bapa Surgawi, jadikan pelajaran ini satu dorongan untuk semangat kami. Karena Engkau akan melakukan sesuatu ajaib di akhir zaman ini. Dan kami mau mengambil bagian di dalamnya. Aku mau di situ Tuhan. Tolonglah supaya di dalam kasih karunia-Mu kami bersama-sama boleh menjadi pemenang-pemenang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.